Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Di sini saya tidak akan mereview game ya, karena saya bukan seorang gamer ya. Jadi saya hanya berbagi pengalaman dengan maraknya game online yang banyak digandrungi semua kalangan ya. Dari mulai anak-anak, dewasa hingga orang tua, baik pria maupun wanita ya. Setiap kemajuan teknologi selalu ada pro dan kontra. Ada yang menerima dan tidak. Bagi saya, kemajuan di bidang apapun kita harus menerimanya. Memang awalnya sulit, tapi kita yang harus menyesuaikan agar tidak dibilang kudet ya, istilah anak zaman now ya. Begitupun dengan maraknya game online saat ini. Zaman saya usia sekolah dulu belum mengenal yang namanya game online. Tapi anak saya sudah mengenalnya sejak kelas 4 SD ya. Saya tidak serta-merta melarangnya bermain game online yang di luaran sana sering kita dengar banyak berita-berita negatif tentang game online-nya, yang si anak jadi inilah itulah dan banyak sekali yang negatif-negatif tersebar di luarannya. Menurut saya, kitalah sebagai orang tua yang harus menyesuaikan. Karena bagaimanapun zaman semakin berkembang dan kemajuan teknologi atau apapun juga akan mengalami perubahan sesuai perkembangan zamannya. Jadi di sini saya fasilitasi anak saya dengan membelikan HP yang berbasis Android yang memungkinkan bisa digunakan untuk bermain game online ya. Sebagai orang tua sebenarnya saya juga kudet ya tentang game online. Saya tidak tahu apa sih game online itu, menariknya di mana ya. Tapi demi anak, saya jadi belajar mempelajarinya. Game ini isinya tentang ini, game itu isinya tentang ini. Jadi saya tidak bermain tapi hanya sekedar tahu aja. Apa sih ini? Ini bermanfaat sekali buat orang tua yang mengetahui sedikit tentang game online ya. Jadi kita tahu anak kita itu sedang bermain apa, di situ tuh isinya apa. Jadi kita secara tidak langsung bisa memantau permainan si anak ya. Kalau misalnya sekiranya gamenya tidak sesuai dengan usianya, kita bisa langsung mencegah ya, mengalihkan dengan permainan game online lainnya yang seusianya ya. Kemudian dengan adanya game online ini, saya tidak pernah yang namanya menyita HP ya saat anak ujian ya. Karena menurut saya hal ini akan mengganggu psikologi si anak ya. Biasanya si anak kalau sudah bermain game, pikirannya itu akan fokus pada game. Jadi kalau HP-nya kita sita, maka akan mengganggu proses belajarnya karena pikirannya masih di game, tapi yang dihadapi adalah buku pelajaran. Jadi mau belajar sampai lama pun dengan cara apapun, pelajaran tidak akan masuk ya. Jadi saya sebagai orang tua tidak menyita HP mereka, cuman menasihati saja kapan waktunya bermain, kapan waktunya belajar. Dengan begitu mereka akan bisa memanage sendiri ya, bikin time management untuk dirinya sendiri, kapan waktunya belajar, kapan waktunya mainnya, tanpa kita harus ngoprak-oprak istilahnya, nggak boleh main, saatnya belajar ya, seperti itu tidak. Saya tidak pernah bilang seperti itu. Jadi mereka tahu sendiri kapan saatnya akan belajar, kapan saatnya main. Bahkan di sela-sela belajar pun mereka main, saya juga tidak marah ya. Karena hal itu akan merefresh otaknya ya, biar tidak jenuh dengan pelajarannya. Ternyata ibu-ibu cara ini efektif ya. Anak saya jadi bisa membuat tadi ya schedule time management ya untuk dirinya sendiri. Kapan waktu belajar, kapan waktu bermain. Dan alhamdulillah nilai sekolah juga tidak pernah mengecewakan. Bahkan di atas anak-anak yang notabene HP-nya mereka disita oleh orang tuanya saat ujian sekolah ya. Selain itu manfaat lain dari game online yang saya alami ini yang
yang akan saya bagikan di sini berdasarkan pengalaman bahwa game online ini bisa mengasah otak kanan. Jadi kalau pelajaran sekolah kan menggunakan otak kiri, di game online ini kita lebih banyak menggunakan otak kanan. Jadi antara otak kanan dan kiri nanti akan berjalan seimbang ya. Contoh dalam game ML ya atau Mobile Legends ini, si anak dipaksa untuk mengatur strategi bagaimana caranya agar bisa menang dari lawan dengan waktu yang mendesak ya. Hal ini nantinya akan mempengaruhi otak dalam mengambil sebuah keputusan secara cepat dan tepat, dan bisa juga diterapkan di dunia nyata nantinya ya. Kemudian manfaat yang lainnya dari bermain game online ini, si anak jadi pintar berbahasa Inggris ya, dimana setiap perintah atau teks apapun dalam game online biasanya menggunakan teks berbahasa Inggris ya. Hal ini memaksa otak si anak untuk bisa menerjemahkan perintah dalam game online ya. Lama-kelamaan si otak ini akan merekam dan dengan sendirinya akan menjadi kamus berjalan. Ini berpengaruh juga pada nilai mata pelajaran bahasa Inggris sekolah ya. Anak saya rata-rata nilainya adalah 9. Meskipun saya tidak mengeleskan mereka di tempat les ya. Ini hanyalah sebagian kecil pengalaman saya yang ingin saya bagikan kepada ayah bunda semua yang kebetulan nonton video ini, bahwa tidak semua game online berdampak buruk, tinggal bagaimana kita mensikapinya ya. Tentu peranan orang tua sangat penting di sini ya. Semoga sharing saya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.